Dalam kebersamaan pada sore hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan baik, sangat baik bagi kami semua, khususnya di tengah-tengah keluarga kami di sini, keluarga Sunda Tuaidan. Hari ini kami bersama-sama berkumpul dalam ibadah persekutuan Pelka kaum ibu yang ada di jemaatmu GPD Getsemani Maesa Palu, khususnya ada di kolom 1, bersama bapak-bapak yang juga bersama mensyukuri nikmat Tuhan di hari ulang tahun yang ke-84. Ibunda tercinta, ama tercinta, hamba sebut dengan penuh kasih, Ibu Melan Kue. Walaupun beliau saat ini dalam keadaan kurang sehat, kalau tadi juga ada terbaring di rumah sakit, namun kini sudah berada di rumah. Kami mohon Tuhan, dengan firman Tuhan ini akan selalu menjadi motivasi, kekuatan bagi keluarga khususnya, bahkan bagi semua kami yang hadir saat ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita hati. Amin. Ibu-ibu kekasih Tuhan bersama bapak-bapak yang boleh meluangkan waktu dalam kebersamaan ibadah Pelka Ibu saat ini di kolom 1. Saja kita membuka bagian firman-Nya dalam Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38. Saya akan mengajak kita berkonsentrasi untuk membaca bagian perikop ini mulai ayat 15 sampai pada ayat 20. Tanpa mengurangi makna ayat sebelum, sesudah, dan pasal yang ada ini. Sekali lagi, silakan buka Yesaya 38. Kita akan fokus di ayat 15 sampai ayat 20. Saya akan ajak kita konsentrasi. Saya akan membaca firman Tuhan, dan sebentar silahkan kita yang ada untuk juga bersuara. Hendaklah membacanya sesuai dengan intonasi yang ada dengan jelas, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada, supaya kita sehat. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Semua kalimat ini ucapkan supaya sehat. Ya Tuhan, karena ialah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Ayat 19. Sama-sama semua. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anak. Sama-sama kita ucapkan kalimat ini. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar, bahkan membaca firman Tuhan. Kita mau memelihara di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kita.
Tentu saya awali dengan tentu mengucapkan happy birthday buat Ibunda Ama terkasih. Walaupun di usia 84 yang terbilang hari ini, kalau di apa itu nanti kalau jangan sampai kurang usia, Tuhan sudah kasih 84, nanti kurang lagi 1 tahun kan nggak apa, tidak bisa juga itu ya. Jadi 84 tadi saya cakap di rumah sakit. Ama berapa umur Ama? Dengan ada anak juga di sana ya, hitung 84. Oh ya, begitu ini 83, tak kurang umur nanti. Jadi harus tepat menghitung itu. Ya, baiklah, ibu-ibu bersama kaum bapak yang boleh hadir saat ini dalam suasana sukacita, syukur keluarga kita di sini, keluarga Sunda Tuaidan. Kalau kita perhatikan dari bagian perikop yang sudah kita baca tadi, saya pastikan kita berkonsentrasi. Ini sebetulnya perikop ini berkata-kata tentang seorang raja yang ada di Yehuda. Dia memerintah tahun 729 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. Dia bernama Raja Hizkia. Dia sakit dan disembuhkan Tuhan. Dikatakan bahwa dia jatuh sakit, bahkan nyaris mati. Lalu datanglah nabi. Siapa dia? Yesaya. Ya. Dia Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya. Dia bilang, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sehingga mendengar hal ini, Hizkia dia berdoa, ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang ada, dia berdoa dan kemudian dia juga pasti menangis di hadapan Tuhan. Lalu ia menyampaikan apa yang baik, ya, yang sudah dia tentunya diterima ini dalam kehidupannya dengan tulus, dengan ikhlas. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, ia memohon kasih sayang Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan yang tidak ngomong, Tuhan dengar itu. Tuhan dengar. Jadi kita perhatikan di sini bahwa melalui Nabi Yesaya, ya ibu-ibu, kita perhatikan melalui Nabi Yesaya ia mendapatkan kabar bahwa Tuhan mengizinkan umurnya dia bisa tentunya bisa bertambah. Nah, itu. Jadi kan kalau Ama sekarang umur berapa? Nah, tadi kan sudah dengar 84, sudah kita ingat 84. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti Tuhan tambah itu ya. Jangan takut, jangan gentar. Semua ada di tangan Tuhan, ya. Segala sesuatu ada waktunya. Makanya di sini kalau kita lihat umur Hizkia bertambah. Kalau dikatakan, kalau kita baca perikop yang ada secara keseluruhan, kalau kitab Yesaya ada 15 tahun lagi umurnya ditambahkan. Bahkan ketika ia menjadi raja, kotanya itu dipagari oleh Tuhan, oleh tentu bagaimana dengan kekuasaan yang ada pada waktu itu Raja Asyur, ya. Nah, bukan hanya itu, Tuhan juga menunjukkan ada kuasanya, ya. Tuhan menunjukkan kuasanya yang ia mau nyatakan bahwa matahari pun dapat dibuat mundur oleh Tuhan. Nah, itu. Yang main-main ya. Matahari juga Tuhan bisa mundur, apalagi cuma kita manusia, kan? Karena dia pencipta, dia halik. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari kitab Yesaya ini, kalau membaca harus kita lihat secara keseluruhan bahwa sesungguhnya di bagian
perikop ini menyampaikan bahwa sembuh, perhatikan, bahwa sembuh ya atau kesembuhan itu dalam pengertian harus kita lihat secara holistik ya. Kesembuhan secara holistik termasuk sakit penyakit ya yang berada itu ada dalam kuasa Tuhan. Nah, mari kita lihat dari bagian perikop yang ada. Pertama, sakit ya, ibu-ibu yang saya kasih bersama Bapak yang hadir saat ini dalam persekutuan ini, sakit penyakit dapat menimpa siapapun. Betul? Siapa saja bisa sakit. Biar dia dibilang sakti mandraguna dibilang. Ya, pasti dia juga sakit. Ya, artinya bahwa dia dokter kan orang kesehatan, dia perawat, ya, apalagi kita orang yang bukan perawat, toh, pasti akan sakit. Artinya bahwa manusia dalam segala eksistensinya, ya, dalam segala keberadaannya, ya, tidak kebal dari apa yang disebut dengan sakit atau penyakit. Setiap orang, dia kaya, dia miskin, dia berpendidikan tinggi atau pendidikannya rendah, memiliki jabatan, ya, termasuk di sini siapa? Raja. Nah, itu seorang raja. Apalagi rakyat biasa pasti dapat ditimpa sakit penyakit. Seperti jadi kalau kita sakit, kita aduh kenapa Tuhan tidak adil, saya kok sudah beriman begini kok sakit. Tuh. Ada yang mungkin seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu ya. Ya. Nah, Raja Hizkia dengan berbagai fasilitas yang ia miliki, ya, jabatan, fasilitas itu dapat menjadikan seorang itu bebas dari sakit penyakit. Dengan demikian bahwa setiap orang termasuk warga gereja, ibu-ibu kan warga gereja toh, termasuk ama, saya warga gereja ya, ibu pendeta juga warga gereja. Ibu pendeta pernah sakit toh, ibu pendeta? Nah juga toh, saya juga pernah sakit. Ya sering, nah itu seperti itu. Mari kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan ini disadari atau tidak disadari, setiap orang ya memang harus waspada, ya, warning dengan sakit dan penyakit yang pasti menimpa diri kita, ya. Sebagaimana Raja Hizkia, dia sakit bahkan nyaris apa? Mati, nyaris mati dia. Nah, apalagi kalau kita tidak memperhatikan pola hidup. Nah, ya kalau orang bilang, kalau saya mau bilang gaya hidup terlalu nanti bilang gaya kan. Pola hidup, ya. Perhatikan pola hidup, makan, minum, ya, terkadang dengan cara yang ya harus ya cara sehat, ya. Tapi walaupun sudah seperti yang pikir sehat terus, pasti juga mengalami sakit. Seperti ama, kasihan kalau saya datang, ama senang sekali, ama bagaimana situasi keadaan, ya pasti ama kalau makan juga, apalagi yang bajaga ini orang, saya like ya, yang bajaga, yang merawat ya keluarga yang ada, ya, dengan penuh sukacita bagaimana melayani orang tua, menyajikan apa yang boleh disajikan yang terbaik buat ama. Itu luar biasa. Itu perlu kita menjadi perhatian. Yang kedua supaya panjang toh. Yang kedua dari perikop ini, ibu-ibu yang saya kasih bersama Bapak yang boleh hadir saat ini, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya sudah menerima kita dalam ibadah ini, walaupun ama tadi di rumah sakit kita sudah ya tetap ibadah. Seperti itu, memang itu satu hal yang luar biasa, kedewasaan dalam iman. Yang kedua, ini kalau saya tadi menyebut saya punya sahabat Pendeta Nita, ya, pelayan Allah. Nah, di sini kita ya semua yang ada sebetulnya pelayan, betul?
Pelayan melayani diri juga kan. Siapa melayani diri kita? Nggak mungkin suami kita terus toh, atau istri kita terus. Bagaimana bapak-bapak? Melayani diri kita. Ya itu. Mari saya lihat, ajak kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita sebagai gereja lah, katakanlah demikian. Pelayan Allah. Ini harus tegas, kita bisa katakan sakit penyakit bisa yang pasti mengakibatkan apa yang disebut dengan menuju pada kematian. Ya pasti itu menuju ke sana itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya bahwa Hizkia dipersilakan untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Biasa kalau orang so dekat-dekat bagaimana Bu, ibu kita, ibu mantan RT ya. Kalau waktu apa kan biasa ada pesan-pesan terakhir. Ada juga yang tidak, karena kan dilihat ada baik-baik saja. Ya, di sini dipersilakan Hizkia untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya, karena ia akan apa? Nah, itu. Nah, kita lihat di sini bahwa sebagai orang percaya, termasuk kita yang ada ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, kita sebagai orang percaya memperhatikan sakit penyakit dapat mengakibatkan apa yang disebut pada ujungnya kematian. Lalu sembuh pasti puji Tuhan, toh. Tak meninggal juga jangan dikira kan mengucap syukur dalam segala hal ya. Nah, selanjutnya, karena itu setiap orang harus ya di sini memperhatikan dan kita harus bertanggung jawab atas kesehatan. Nah itu kesehatan dalam hal ini ketika setiap anggota keluarga kita yang mengalami sakit siap menghadapi risiko yang ada. Nah itu menuju pada apa yang disebut tadi ya, nanti disebut lagi itu supaya kita tetap ada sama-sama toh rindu itu masih ada semua sama-sama. Nah ini firman Tuhan menyatakan bahwa sehingga setiap kita yang ada harus memperhatikan ada upaya-upaya kesehatan dan akibat yang bisa ditimbulkan, konsekuensi yang ditimbulkan ya. Artinya baik pribadi, keluarga, perorangan, juga dalam kehidupan persekutuan kita sebagai ibu-ibu yang ada, ya juga bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Kita melihat juga dalam institusi kita sebagai gereja, ya kita kan sebagai institusi gereja. Dia harus memperhatikan bagaimana kita terus membangun, ya, bangun upaya-upaya sehingga dalam kehidupan kita tetap apa? Sehat. Ya, walaupun memang harus mengalami apa yang disebut juga apa? Sakit. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, doa. Nah, ini doa. Kalau tadi saya pergi ke rumah sakit, Bu Pendeta juga ke rumah sakit, bukan cuma untuk aman tapi semua yang dalam pergumulan sakit, ya. Doa kita harus melihat di situ adalah alat utama bagaimana kita memohon kesembuhan, ya. Hizkia kita perhatikan di situ Ibu-ibu, dia sadar bahwa jabatan yang dia miliki, kemudian fasilitas, keluarga, nah siapapun yang ada di sekitarnya, dia tidak dapat menolong, itu selain siapa? Tuhan. Nah itu. Seperti kalau saya kunjungi rumah sakit deh, biar semujarab apapun obat, fasilitas yang mentereng semodern apapun, tapi kalau Tuhan belum berkenan ya Tuhan dia campur tangan, nah itu sia-sia. Karena itu selalu kita berdoa. Nah selanjutnya doa itu harus senantiasa kita upayakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena di mata Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan berkenan mendengar setiap doa yang disampaikan kepadanya. Yang nanti dikira hanya doa pendeta saja yang diterima. Jadi yang sakit juga keluarga itu harus berdoa. Nah, itu. Pendeta juga adalah sarana, media. Itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat yang kita lihat di sini bahwa Tuhan mendengar doa. Nah, ini yang dialami oleh Raja Hizkia dalam doa yang disampaikan oleh Hizkia, Tuhan mendengar. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, umurnya bahkan diperpanjang menjadi 15 tahun. Nah, kalau misalnya ama ya itu kan rencana Tuhan. Kalau
Ama sekarang berapa? 84, lalu tambah menjadi 15 tahun. Jadi berapa itu? Itu nyaris dekat syarat itu. Ya, kalau Tuhan berkenan, itu jangan paksa. Ya, doa kita tidak pernah memaksa, tidak boleh memaksa Tuhan. Nanti dikira Tuhan itu kita pekacung. Ya, itu. Iya, jadi dengan hitung perhitung yang ada itu seperti itulah dia, ya. Bisa bertambah usia. Jangan khawatir bahwa rahasia hidup dan juga meninggalnya kita, juga umur panjang ada di tangan Tuhan. Dan dia pasti dengar doa-doa setiap orang yang berseru kepadanya. Doa ibu-ibu yang luar biasa ini, saya tahu ini. Ya, bapak-bapak juga demikian, ya. Dalam kehidupan ini, kita mau berdoa. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir ya, pada panjang, ya. Yang kelima, tapi saya harus sampaikan di sini karena perikop ini harus saya jelasin seperti itu. Nah, kesembuhan itu, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan bersama Bapak, itu harus kita lihat bersifat holistik seperti di awal juga saya katakan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan secara fisik jasmani, tapi juga sosial, ekonomi, bahkan politik. Nah, itu secara holistik. Begitu juga yang dilakukan oleh Tuhan kepada Hizkia, bukan hanya sakitnya disembuhkan, tapi juga kotanya itu dipagari Tuhan dalam berbagai aspek yang ada di tangan raja pada waktu itu, Raja Asyur. Nah, kalau kita lihat di sini dimensi kesembuhan dari Tuhan itu selalu berdampak pada semua aspek hidup. Semua aspek hidup itu ada pada kita sebagai orang percaya. Nah, inilah yang harus diperhatikan kita sebagai ibu-ibu gereja, ya, sebagai bapak-bapak gereja. Ya. Ini harus kita perhatikan dampak dalam kehidupan, bagaimana kita mengutuhkan dalam kehidupan ini supaya kita secara holistik bisa menerima kesehatan, sembuh secara holistik. Nah, Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Dan kuasanya itu mengatasi, ya, bahkan dalam kehidupan ini petunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, itu kalau baca nanti itu, ya. Kemudian Tuhan itu dapat membuat matahari mundur, ya. Kemudian dia mundur ke belakang 10 tapak itu, 10 tapak itu. Bagaimana dia mundur 10 tapak yang dijalani. Nah, semua ini adalah tanda bagi Hizkia sebagai seorang pemimpin bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Tuhan sudah mendengar doa Hizkia. Tuhan melihat air matanya. Tuhan tidak buta. Ya, kalau kita menangis, ya, kalau saya pernah menangis juga waktu saya sakit. Ya, pasti ibu-ibu juga pernah, atau bapak, kalau bukan cengeng, ya. Ya, karena sakitnya itu. Saya lalu, itu saya cerita sedikit. Nah, ini batu ginjal itu. Tengah malam muncul dia. Sakitnya luar biasa. Mau tidur pistol, sakit pesakit. Kaki diangkat juga sakit pesakit. Mau pimpin waktu itu saya di Pantai Barat, ya. Saya di Panii waktu itu. Ya, siapa yang sudah pernah ke Panii? Belum, nanti mudah-mudahan satu kali pasti ke sana. Misroh ke sana. Ada Danau Talaga juga ke sana. Tapi nanti itu. Jadi saya berdoa, Tuhan besok saya hari Minggu, nggak mungkin cari pengganti tuh, suruh ketua jemaat mau pimpin pas waktunya, nggak mungkin. Kalau Tuhan berkenan, sembuhkan saya dari sakit ini. Sakit ini saya tidak sanggup mau tahan, karena meleleh air mata, sudah orang Manado bilang meleleh air mata. Ya, main sungguh-sungguh itu. Coba saya bisa melayani jam 9 di Jemaat Bukit Saitun Budi Mukti. Dari Panii ke Bukit Saitun Budi Mukti itu jauh juga. Tidak seperti dari sini sampai Jalan Garuda atau Selat Rahasia Tanjung Manibaya atau cuma sampai Manunggal. Jadi jalan juga peku-peku, belum merdeka. Tapi masih ada sakit paginya itu. Saya mandi saya pergi. Puji Tuhan, sampai di sana saya menjadi satu kesaksian juga. Saya sembuh dari sakit. Ya, sampai sekarang, puji Tuhan. Ya, itu karena pertolongan Tuhan. Soalnya tidak muncul lagi. Ya, sampai sekarang ini, sampai saya berdiri di sini, mudah-mudahan tidak ada lagi toh. Jadi
Mari ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan bersama keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang tentu tidak sombong, yang selalu rajin menabung dalam kerajaan Allah, ya, buat keluarga Sunda Tuedan, ya, itu, ya, itu pasti ya, dia punya cita-cita yang sama dengan saya, pasti itu tergenapi. Mana itu? Gimana ini yang besar, yang kecil nih Ivo, Ivo tinggal apa nantinya belum bilang, ya kan? Jadi dalam kehidupan ini ya, Ibu Sandra sebagai pelayan Tuhan, dia bagaimana berjuang dalam pelayanan, membina remaja, ya Ibu ya. Tinggal berapa waktu ini, ya, yang mundur lagi nanti. Jadi tetap maju terus pandang mundur. Begitu juga teman-temanku yang lain, ya. Sehingga kita tetap melayani di rumah, melayani juga bagaimana untuk pembelian Tuhan. Dipakai untuk Tuhan selama kita masih sehat, layani Tuhan dengan penuh sukacita. Sehingga selama hayat di kandung badan, kita tetap setia, tetap melayani Tuhan. Lagu itu di aransemen begitu supaya kita semangat ibu-ibu. Amin. Happy birthday buat Ama terkasih 84 tahun dan pasti sehat seperti firman Tuhan tadi kalau memang Tuhan berkenan. Semua katakan amin. Ya, kita tetap ya kita nyanyi bersama ya, bisa diambil. Ya, kita nyanyikan bersama, tak ada yang mustahil ya. Lu yakin saat kau berfirman, setelah itu baru tiup lilin ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Diangkat dan dipulikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Ya, hari ini kita bersama ya dengan keluarga yang terkasih, keluarga Sunda Tuedan, mensyukuri nikmat Tuhan, umur 84 tahun. Kita nyanyikan bersama ya, karena saya ada di ruangan sini, jadi walaupun ada di ruang tamu yang ada di Place ya, kita nyanyi bersama. Umur panjang di tangan kanan. Ya, itu lagu itu saya harus dengarkan itu, karena itu sudah punya makna Alkitabiah. Amsal 3 ayat 14-16 itu. Umur panjang di tangan kanan, di tangan
tangan kirinya kekayaan dan tepuk tangan. Dan Tuhan berkati. Sekali lagi ada saya lihat dulu menyanyi. Umur panjang, tangan kanan, tangan kiri. Tuhan berkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Katakan Ama, happy birthday Ama, happy birthday Ama, happy birthday, happy birthday, happy birthday Ama. Sekarang tiup lilin. Ama mau tiup, mau setelah itu hitung sampai 84 atau 1 sampai 3 Jo? 1 sampai 3. Kita nyanyi dulu, tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga. Sama-sama kita hitung 1, 2, 3. Kita beri aplaus tepuk tangan. Luar biasa, Tuhan menambahkan usia buat amat terkasih sehingga terbilang usianya 84 tahun. Kita orang semua mengucapkan happy birthday Ama. Sehat-sehat ya Ama. Tuhan berkati bersama anak-anak cucu yang ada. Kades.